Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai Cindilandia dengan NIM 2013451047 akan menjelaskan mengenai perencanaan IPAL Industri Karet yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Imam Santosa, SST MT. Debit perencanaan. Debit limbah cair yang dihasilkan oleh industri karet yaitu 1.500 meter kubik per hari. Baku mutu air limbah. Lampiran 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan industri karet. Parameter BOD. Lateks pekat, kadar paling tinggi 100 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 4 kg per ton. Karet bentuk kering, kadar paling tinggi 60 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 2,4 kg per ton. Parameter COD. Lateks pekat, kadar paling tinggi 250 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 10 kg per ton. Karet bentuk kering, kadar paling tinggi 200 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 8 kg per ton. Parameter TSS. Lateks pekat, kadar paling tinggi 100 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 4 kg per ton. Karet bentuk kering, kadar paling tinggi 100 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 4 kg per ton. Parameter amonia total. Lateks pekat, kadar paling tinggi 15 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 0,6 kg per ton. Karet bentuk kering, kadar paling tinggi 5 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 0,2 kg per ton. Parameter nitrogen total atau sebagai N. Lateks pekat, kadar paling tinggi 25 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 1 kg per ton. Karet bentuk kering, kadar paling tinggi 10 mg per liter, beban pencemaran paling tinggi 0,4 kg per ton. Parameter pH. Lateks pekat berkisar 6-9, karet bentuk kering berkisar 6-9. Debit limbah paling tinggi, lateks pekat 40 meter kubik per ton produk karet. Karet bentuk kering 40 meter kubik per ton produk karet. Catatan, kadar paling tinggi untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Beban pencemaran paling tinggi untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk karet kering atau lateks pekat. Nitrogen total sama dengan nitrogen organik ditambah amonia total ditambah NO3 ditambah NO2. Studi Pustaka. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Laporan praktek lapangan penanganan dan pengolahan limbah di Perusahaan Perseroan atau Persero, PT Perkebunan Nusantara 7, Unit Usaha Waibrulu Lampung, oleh Ika Kartika, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor 2010. Pengolahan air limbah bertujuan untuk mengurangi BOD, partikel tercampur, serta membunuh organisme patogen, menghilangkan bahan nutrisi, komponen beracun, serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar konsentrasi yang menjadi lebih rendah. Sehingga diperlukan pengolahan secara bertahap agar bahan-bahan di atas dapat dikurangi. Sugiharto, 1987. Pengolahan air limbah industri karet. Air limbah industri karet mengandung bahan organik yang cukup tinggi, seperti senyawa karbon, nitrogen, dan fosfor, serta memiliki nilai kebutuhan oksigen kimia atau COD sebesar 3.000 sampai 5.000 mg per liter, yang dapat berpotensi mencemari lingkungan. Pada umumnya,
Penanganan limbah cair industri karet remah menggunakan kolam anaerobik dan kolam fakultatif. Pengolahan limbah karet dengan sistem anaerobik-aerobik merupakan sistem pengolahan sederhana, mudah dioperasikan, murah, dan kualitas hasil olahannya dapat memenuhi kriteria baku mutu yang berlaku. Kelemahan sistem tersebut adalah kebutuhan lahan yang cukup luas untuk pembangunan kolam. Karena itu, pengolahan dengan sistem kolam sesuai untuk pabrik keram rubber yang terletak jauh dari pemukiman dan mempunyai persediaan lahan yang luas. Diagram alir pengelolaan air limbah industri karet berawal dari bak rubber trap menuju bak anaerobik, kemudian bak fakultatif, menuju bak aerobik 1, menuju bak aerobik 2, kemudian bak aerobik 3, dan berakhir di bak recycling. Fungsi-fungsi bak. Bak rubber trap, fungsi untuk mengumpulkan karet dan butiran-butiran karet yang telah terpisah dari air limbah akan menggumpal di permukaan kolam. Bak anaerobik, fungsi kolam ini adalah untuk mengendapkan limbah karet sehingga terbentuk lapisan karet atau limbah padat dan untuk menguraikan senyawa-senyawa kimia yang terkandung di air oleh bakteri-bakteri anaerob. Bak fakultatif, kolam ini berfungsi sebagai perantara antara kolam anaerob dengan kolam aerob dan tempat pemberian oksigen untuk mengendalikan kadar COD dan BOD. Bak aerobik 1 berfungsi agar air kontak secara langsung dengan udara dan dapat mengikat oksigen. Bak aerobik 2 berfungsi sama seperti aerobik 1, yaitu lanjutan agar air kontak secara langsung dengan udara dan dapat mengikat oksigen. Biasanya dibantu diffuser. Kolam ini untuk menentukan bahwa limbah cair sudah tidak berbahaya. Bak aerobik 3. Kolam ini terdapat beberapa ekor ikan yang digunakan
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.